Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anggia Febriana Sari, nomor absen 4, kelas 10 MIPA 2. Di video ini, aku akan bahas tentang yang lagi heboh di seluruh dunia. Dia udah terkenal seluruh dunia, yaitu corona ya. Kita pasti udah kenal kan? Siapa sih corona itu? Oke, kita sebagai pelajar adalah salah satu dari berbagai profesi yang terkena dampak dari corona. Kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa keluar-keluar seenaknya, kita belajar dari rumah, kita daring setiap hari, kita bosen, kita kangen teman-teman, kita kangen suasana sekolah. Kangen nggak sih kalian sama bapak ibu guru, sama semuanya yang ada di sekolah, mungkin sama doi. Oke, kali ini nggak lama-lama aku bakal ngasih video tentang apa sih corona itu, siapa sih dia, gimana sih cara penyebarannya dia, gimana cara dia menyerang orang-orang yang apa ya pokoknya orang-orang lah. Orang-orang jadi banyak yang terkena sama virus corona ini, sama yang ini corona bandelin. Oke, kita lihat ya videonya. Coronavirus atau COVID-19 sudah menghebohkan warga dunia pada awal tahun 2020. Coronavirus atau Coronavirus Disease 19 adalah sekelompok virus dari subfamili Orthocoronaviridae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales yang bisa menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia. Penyebaran virus ini bisa melalui aerosol atau tetesan yang keluar dari tubuh penderita saat bersin dan batuk. Tetesan ini ketika masuk ke tubuh orang lain menyebabkan terjangkitnya penyakit, lalu melalui kontak fisik, yaitu pada saat penderita melakukan kontak fisik dengan orang lain, virus akan menempel pada permukaan kulit orang tersebut, dan apabila orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, virus akan masuk ke dalam tubuhnya lalu memperbanyak diri, menghasilkan virus-virus baru atau disebut juga replikasi. Gejala yang terjadi pada orang yang terinfeksi antara lain demam tinggi, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sakit atau kesulitan bernafas, dan sakit kepala. Oke, setelah nonton video tadi, jadi kita tahu kan apa sih corona itu, dari mana dia berasal, keluarganya siapa si corona ini, terus gimana cara penyebaran corona ini. Nah, kali ini aku mau ngasih tips gimana cara pencegahan corona. Oke, yang pertama, hindari makanan mentah seperti daging mentah, ikan mentah, terus telur yang cuman direbus setengah matang, itu kalau bisa tuh dihindari. Kenapa? Karena kemungkinan bakteri atau virusnya itu ada di situ. Jadi cara kita mencegah salah satunya dengan dimasak dengan matang. Jadi yang biasanya suka terus setengah matang atau sushi atau apalah itu dikurang-kurangin. Kalau ya berhenti, kalau nggak bisa ya dikurang-kurangin. Jangan setiap hari makan. Kalau bisa ya dimasak dengan matang gitu. Terus yang kedua, hindari asap rokok, asap tempat yang berasap lah pokoknya. Entah itu di dekat kita ada orang rokok atau apa. Kalau bisa itu dihindari. Jadi sayangilah paru-paru kalian. Oke? Karena corona ini menyerang organ pernafasan. Tuh, kalau kalian paru-paru kalian udah rusak duluan, gimana dong? Jadi bagi yang perokok, kalau bisa dikurang-kurangin rokoknya.
gitu, biar nggak ketahuan mama juga kalau kebanyakan ngerokok, ya kan pasti ngumpet-ngumpet kan dari mama kan. Terus yang ketiga, hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata saat menurut kita tangan kita lagi kotor, nggak bersih. Mungkin kita dari luar atau kita habis megang sesuatu yang kemungkinan besar dipegang banyak orang. Selalu ingat, oh ya, tanganku masih kotor, harus cuci tangan. Terus yang keempat, tutup mulut ketika akan bersin atau batuk. Oke. Kalau bisa nutupnya itu pakai siku. Jadi gini. Jadi kita pas gini kita baru batuk gitu. Kalau gini, nutup gini, tiba-tiba terus habis bersin atau habis batuk, terus kita lupa, terus kita megang wajah atau megang tempat lain, itu bisa salah satu penularannya kan. Terus yang kelima, rajin berolahraga. Mungkin buat kita itu saat ini masih sulit gimana sih caranya berolahraga di tengah pandemi corona ini. Kita bisa kok ngelakuin olahraga yang ringan-ringan aja di rumah, kayak mungkin push up 10 kali, terus back up, ya gitu-gitulah. Atau mungkin bersih-bersih rumah kan itu juga sebagian dari olahraga kan. Nah gitu. Terus yang keenam, harus rajin-rajin cuci tangan. Cuci tangan jangan cuma pakai air doang, cuci tangan juga pakai sabun, biar kumannya itu hilang. Itu salah satu pencegahannya. Terus yang ketujuh, harus stay at home. Stay at home. Kita tuh udah didukung pemerintah, udah diliburin sekolahnya, terus udah di kerjanya juga udah di rumah. Jadi manfaatkanlah pandemi ini sebaik-baiknya. Memang sih negatif kalau kelamaan, cuman jangan selalu mikir banyak negatifnya gitu, juga ada positifnya. Cuman kalian aja yang terlalu netting gitu kan. Terus kalau misalnya kita ini terpaksa keluar rumah ya buat beli makan atau buat apa ya, memenuhi kebutuhan selama di rumah, bukan untuk senang-senang semata loh ya. Paling enggak itu kita tuh harus nih pakai masker. Iya sih, masker medis dianjurkan pakai masker ya. Kalau sekarang setiap keluar rumah harus pakai masker. Mungkin ini kalau masker medis gini harganya sekarang lagi naik-naiknya ya. Tapi pemerintah juga sudah nganjurin bisa pakai masker yang masker kain. Bisa dibuat di rumah. Ini mamaku bikin sendiri. Jadi mamaku setiap hari tuh bisa bikin 2 masker sehari. Walaupun pakai jahit tangan sih, belum punya mesin jahit, tapi udah lumayan banyak mamaku bikin dari itu kain-kain bekas, dari kaos-kaos yang udah kekecilan. Karena menurut pemerintah katanya paling nggak bisa sekitar 30 atau lebih, 30% atau lebih itu bisa tingkat efektivitasnya itu sekitar 30 atau lebih gitu. Terus nggak lupa juga bawa hand sanitizer, penting banget, harus sering-sering pakai ini. Tapi ini juga lagi
mahal-mahalnya ya. Kalau misalnya mungkin kalian dulu tuh punya, nih kayak aku dulu tuh ini belinya udah lama, makanya tinggal sedikit. Belinya tuh udah lama sebelum ada corona. Terus sekarang kan lagi langka kan, kita tuh bisa buat dari itu, dari apa, aloe vera sama alkohol. Tapi aku pas itu cari di apotek sekitar rumah aku itu memang susah sih udahan alkohol itu. Aku punya aloe vera tapi nggak punya alkohol, jadi ya aku harus memanfaatin ini sebaik-baiknya tuh. Terus kita juga pakai pakaian yang tertutup, jadi kalau bisa tuh pakai lengan panjang, pakai celana panjang, pakai kaos kaki, terus pakai sarung tangan, pakai masker. Jadi bener-bener gimana caranya kita supaya kuman itu nggak nempel di kita tuh. Terus harus juga jaga jarak aman, social distancing. Paling enggak itu kan 1,5 meter kan antara manusia satu dengan yang lainnya tuh. Dan juga kalau misalnya ketemu teman atau ketemu tangga atau orang yang kita kenal, lakukan salam nasional. Bisa gini, bisa gini, bisa, pokoknya nggak gini sih, apalagi lah tuh. Jadi kita tetap sopan, tetap santun, tanpa, tetap safety, tetap menjaga diri kita tanpa menghilangkan sopan santun dan adat istiadat kita tuh. Nah, kebanyakan dari kita kan setelah seminggu, mungkin seminggu kita tahan ya di rumah, mulai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ke depan gimana? Pasti bosen kan. Terus aku mau ngasih tahu nih kegiatan aku selama di rumah itu ngapain aja. Yang pertama, yang paling penting adalah ngerjain tugas. Karena tugasnya itu banyak banget, parah. Tapi gimana lagi ya, kita sebagai pelajar itu emang lagi, ya memang gini tugasnya, emangnya mau rebahan terus, capek juga rebahan, tapi banyak PR juga, capek. Meleng sedikit aja udah langsung membelah diri, itu PR-nya membelah diri. Terus yang kedua, aku itu biasanya kalau sendirian, kan aku banyak kan sendirian di rumah ya, kakak-kakakku kerja, mama papaku kerja, biasanya aku tuh masak-masak, eksperimen dari resep-resep yang ada di itu aplikasi ya, aplikasi yang viral itu, yang mudah-mudah aja. Kemarin aku coba bikin dalgona coffee dan alhamdulillah setelah sekian lama ngaduk jadi dan enak. Sekarang sih udah habis. Terus corona itu juga nggak sepenuhnya bawa negatif doang, ada juga positifnya yang harusnya kita tuh juga ngerasain selama kita di rumah. Jadi kita tuh bisa family time sama keluarga yang mungkin nggak pernah ketemu. Kita pulang dia keluar, kita keluar dia pulang, mungkin selama setiap hari itu seperti itu. Jadi kita di rumah bisa ketemu, bisa cerita-cerita. Itu sih yang aku rasain. Terus lebih gimana ya, ya aku punya waktu banyak istirahat deh. Jadi habis ngerjain tugas bisa tidur, terus lanjut lagi ngerjain tugas. Tapi kalau sekolah kan pulang sekolah jam 3 udah capek, terus langsung tidur, bangun, kerjaan PR, terus ya nggak ada gitu sekedar waktu untuk, kadang-kadang aku aja nggak makan loh,
sekedar waktu untuk cerita sama mama, sama papa gitu aja jarang banget. Tapi alhamdulillah selama corona ini jadi aku bisa banyak cerita sama mama papa, sama keluargaku, jadi kita bisa family time. Nah, jadi itu tadi sekilas tips, trik, dan sedikit curhat ya. Sedikit curhat dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian, walaupun kontennya absurd gitu ya, gak jelas. Semoga menghibur, ada manfaatnya juga. Sedikit lah ya, ada manfaatnya. Hargai saya ya. Semangat untuk kalian yang terus semangat terus, jangan ngeluh, jangan, ya ini cobaan di masa kita, di era kita, jadi harus banyak-banyak bersyukur, tetap jaga diri, jaga lingkungan supaya tetap bersih, terus yang pasti stay at home. Bye bye.